Haji Anwar ini menikah dengan ibunya Hajah Siti Fatimah dan dikaruniai putra 9 anak. Di antaranya adalah Haji Zainal Arifin Anwar yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, Haji Zainuddin, Zainuri, Juriyah, Ahmad Junaid, Haji Jasmani Anwar, Julaiha, dan Nur Ahmad. Pada tahun 1972 beliau Haji Anwar diangkat menjadi wakil talqin oleh Guru Mursyid Haji Ahmad Syariful Wafatatul Arifin yang untuk acara selanjutnya pembacaan biografi Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya untuk Pekalongan. Dimohonkan kepada penyanyi pun Ustadznya itu Z. Langsung mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi al-maksudi wa ridho wa qadlubi alini mahabbataka wa mahabbataka. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadrat al-muhtaram al-ulama matak sebagai sebuah barawah sekalian, akhwat, ikhwan dari Bapak Tidak Musamadiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga Allah Rasulullah yang dimiliki dan sangat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menabok semoga juga Allah Rasulullah makam bangunan lembar dari Masjid Nurul Anwar kategori itu menemani anak Rasulullah. Mungkin lalu pulau Rasulullah dalam bahan bulan Rasul dengan majelis bermanfaat maslahat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bulan Rasul waktu sama berpegang dengan dunia. Para lalu mewakili sangai takmir masjid bulan pertama perkenalkan ahlan wasalam dahulu itu sangat tetap atas kerohman sepuluh pada kali pun ada rekan Ramadan pun atas kerohman sepuluh sehingga acara hari ini dimulai ke Mambah atas berbagai macam-macam sakit terus dulu kapan tiba pun keluarga memiliki Badul Mausakan Mawar Kisah Torikoh Kodriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sampai di Pekalongan itu seperti apa pertama kali. Ini sumbernya saya ambil dari buku Asal Usul dan Sejarah Perkembangan Torikoh Kodriyah Naksabandiyah yang pun tulis kalian Profesor Dr. Harun Nasution dan kawan-kawan cetakan tahun 1990 dengan wakil penyiaran dan juga perkembangan TPN dan sampai di Peduli Delta Pekalongan. Mungkin cerita-cerita dari almarhum Romo Kiai Haji Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. TPN PP Suryalaya sampai ke Pekalongan akan berawal dari kisah seorang pemuda yang bermukim di Meduli Delta Pekalongan sekitar tahun 1929. Pemuda tersebut bernama Anwar. Pemuda ini merasa prihatin melihat kejahatan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu pemuda Anwar ini sering bermujahadah, sering berziarah kubur di makam-makam para wali auliyaillah. Ketika pemuda Anwar ini berziarah kubur di makam Waliullah Syekh Abdul Muhyi Pawijahan,
Di saat bertawajuh, dia melihat ada seseorang yang menghampiri dan memberikan sebuah tasbih. Setelah dia selesai bertawajuh, dia kaget. Ternyata dia hanya seperti bermimpi. Tapi anehnya, tasbih yang dia terima nyata dalam genggaman tangannya. Kemudian dia bertanya kepada masyarakat sekitar tentang siapa seseorang yang ciri-cirinya seperti yang dia lihat saat bertawajuh. Akhirnya pemuda Anwar tadi diberitahu dan menemukan orang yang memberi tasbih. Ternyata seseorang tersebut adalah pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya yang juga seorang mursyid Pondok Qadir Naksabandiyah. Beliau adalah Syekh Abdul Wahab Mubarak bin Muhammad yang kita dengar dengan panggilan Abah Sepuh. Kemudian pemuda Anwar ini berguru kepada Abah Sepuh. Ketika ditalqin, kiranya ia memperoleh petunjuk dan anugerah Allah, yaitu berupa mukasyafah. Secara literal, mukasyafah itu berarti peningkapan, yaitu peningkapan dan penampakan sesuatu yang abstrak dan terselubung atau dikenal dengan mahjub. Dalam bahasa tasawuf, mukasyafah dihubungkan dengan orang yang memiliki kemampuan untuk meningkap rahasia dan misteri alam gaib, baik alam gaib relatif maupun alam gaib mutlak. Sehingga pemuda Anwar ini dapat mengetahui bahwa Wak atau Pakti atau kakak dari bapaknya wafat dan hanya berpesan kepadanya akan membayarkan hutangnya kepada seseorang keturunan Cina. Untuk uang pembayaran itu disimpan dan dikubur di suatu tempat. Saat ia kembali ke kampungnya Meduri, Depok, ternyata Waknya telah wafat dan tidak meninggalkan wasiat apapun kepada keluarganya. Oleh karena itu ia segera mengajak keluarganya untuk menggali uang itu. Ternyata uang itu ada. Segeralah ia menunaikan pesan untuk membayarkan hutang Waknya atau pakdinya kepada seseorang keturunan Cina, serta membagikan sisanya kepada ahli warisnya. Peristiwa ini mengagetkan warga sekitar. Karena itu setelah ia menyampaikan pengalaman talqin, pengalaman spiritualnya beberapa orang jagoan daerah ini beserta para kiai pergi ke Suryalaya untuk bertalqin TKN. Kemudian Anwar ini sering bolak-balik antara Pekalongan dan Suryalaya. Karena intensitas hubungannya atau seringnya bertemu dengan Abah Sepuh, akhirnya pada tahun 1935 menikahlah pemuda Anwar ini dengan putri tertua Abah Sepuh yang bernama Hajah Sofia, dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Zainal Abidin, dan sekarang ini yang kita kenal dengan nama Kiai Haji Zainal Abidin, pengemban amanah Abah Anwar yang bermukim di Pondok Pesantren Suryalaya sana. Sepeninggal istrinya Hajah Sofia, Haji Anwar bin Haji Abdurrahman ini pulang kampung dan bermukim di Meduri ini. Itulah bekas rumahnya samping ini. Beliau ada di samping masjid. Kemudian Haji Anwar ini menikah dengan ibunya Hajah Siti Fatimah dan dikaruniai putra 9 anak. Di antaranya adalah Haji Zainal Arifin Anwar yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, Haji Zainuddin, Zainuri, Juriyah, Ahmad Junaid, Haji Jasmani Anwar, Julaiha, dan Nur Ahmad. Pada tahun 1972, beliau Haji Anwar diangkat menjadi wakil talqin oleh Guru Mursyid Haji Ahmad Syariful Wafatatul Arifin yang kita kenal dengan sebutan Abah Anwar. Setelah itu berkembanglah TKN di daerah ini dan masyarakatnya merupakan pengamal TKN yang baik sehingga menimbulkan kehidupan masyarakat yang berkebajikan pula dan berbeda dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Hadirin
Ikhwan akhwat PPN yang berbahagia, pada tahun 1988 beliau wafat dalam usia 95 tahun dan dimakamkan di makam Ongkorekso, yaitu sebelah utara masjid ini yang tadi diziarahi dan dikirim doa tahlil. Kemudian pengamal TKN masyarakat Pekalongan dan sekitarnya dipimpin oleh putra-putranya, termasuk Ki Haji Anwar, yaitu adalah Ki Haji Jasmani Anwar yang bermukim di sebelah timur sungai ini atau dekat dengan Masjid Jami Husnul Khuluq. Kemudian oleh putranya yang kedua termasuk adalah Ki Haji Jahri Anwar, yaitu putra yang ketujuh. Kemudian pada tahun 1994 putra beliau Ki Haji Anwar, yaitu Ki Haji Jahri Anwar, itu diangkat oleh Abah Hanam menjadi wakil talqin. Pada hari Sabtu, pada tanggal 10 Mei 2014, Ki Haji Jahri Anwar wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di sebelah makam ayahnya, yaitu Ki Haji Anwar. Dan di makam itulah yang tadi itu terdapat dua makam wakil talqin Barokah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan itu adalah tonggak sejarah PP Suryalaya sampai di Pekalongan dan dikembangkan. Bahkan informasi dulu sampai Batang, Malang, itu semuanya ini. Dan masjid ini adalah peninggalan Ki Haji Anwar yang tadinya hanya di sebelah sini kecil, tajuk, berlantai, tapi jamaahnya sampai dari mana-mana. Kemudian oleh Ki Haji Jahri dikembangkan, kemudian sampai bisa melebar yang semacam ini. Ini berkat dari bimbingan para beliau, termasuk adalah bimbingan rohaninya, yaitu Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Demikianlah sekelumit sejarah masuknya dan perkembangan TPN Suryalaya di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Oleh karena itu kita harus bersyukur sekali atas informasi tentang kaitan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya yang dikembangkan oleh beliau almarhum Ki Haji Anwar, sahabatnya Ki Haji Jahri Anwar, yang sangat gigih dalam mengembangkan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Dan terakhir, Ki Haji Jahri Anwar dalam mengembangkan amanah itu sampai ke Magelang, yang sekarang ini banyak dikenal juga dan setiap bulan. Tapi dulunya adalah dikenal dari beliau Ki Haji Jahri Anwar dan sekitarnya. Demikian para rawuh, mudah-mudahan ada manfaat dan kita tahu bahwa namanya talqin PPN amat sangat luar biasa untuk bisa kita pupuk di dalam tubuh kita dan kita kembangkan dalam beramal kepada. Demikian kalau punya maaf dan mewakili dari tuan rumah kami sebagai takmir Masjid Nurul Anwar, tentunya masih banyak kekurangan dalam menyambut pandangan studio. Pramila wonten ing kesempatan iki kawula nuwun sampun maaf ingkang sangat kadang itu kepilih tidak mengenai penggaris dan studio. Maka kula punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.